Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sholawat dan salam kita doakan pula buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi kita. Kajian zuhur kita kali ini saya sampaikan dengan judul keistimewaan orang yang bertakwa. Keistimewaan orang yang bertakwa. Ibadah puasa Ramadan dengan segala tangkai ibadah lainnya yang masih kita jalani itu memiliki tujuan utama, sebagaimana ayat yang mewajibkan kita berpuasa dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana dia juga telah diwajibkan terhadap orang-orang umat-umat sebelummu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi disebutkan langsung oleh Allah, tujuan utama diwajibkan kita berpuasa adalah agar kita lebih mudah lagi, lebih cepat lagi menjadi orang yang bertakwa. Berarti Allah Subhanahu wa taala ingin betul agar kita menjadi orang bertakwa. Terus ada apa dengan takwa itu? Ternyata kalau kita dalami, karena banyaknya keistimewaan yang akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Apa saja keistimewaan itu? Nanti akan saya pilihkan, sarikan 4 keistimewaan untuk orang yang bertakwa. Tapi sebelumnya kita dudukkan dulu apa itu takwa. Takwa secara bahasa jelas berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqo, yaqi, wiqayatan. Artinya memelihara atau terpelihara. Itu yang kemudian digunakan menjadi pengertian istilah takwa. Ialah memelihara, bagaimana agar perintah dikerjakan dan yang dilarang ditinggalkan. Itu hakikat takwa. Apa yang perintah laksanakan, apa yang dilarang hentikan. Jadi begitu aja hidup kita, yaitu yang diperintah dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya terutama. Orang yang bertakwa itu memang itu pilihan hidupnya. Dia akan istiqomah bagaimana semaksimalnya menjalankan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan ketentuannya. Kemudian apapun yang dilarang baginya itu memang suatu yang sudah final, untuk itu tidak akan mungkin dia lakukan. Nah, seperti itulah intinya hakikat orang bertakwa. Nah, untuk lebih bisa kita mengevaluasi diri kita, keluarga kita, bahkan juga umat yang dekat dengan kita, setidaknya ada 4 tanda orang bertakwa. Pertama, imannya kuat terhadap seluruh yang wajib diimankan, yang terangkum dalam rukun iman yang 6. Itu full, kokoh, teguh, tidak tergoyahkan. Berarti orang itu bertakwa. Tapi kalau ada juga sedikit-sedikit
agak ragu-ragu itu belum. Nah, dimantap. Itu sebagaimana Allah syaratkan dalam surat Al-Baqarah juga, surat kedua ayat 177. Kemudian 5 di situ tambah lagi hadis kadar baik dan kadar buruk. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu semangat terus beribadah, baik yang wajib maupun yang sunat. Dia tidak merasa sudah banyak ibadahnya, sudah yakin dia sudah hebat ini. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir bagaimana terus memperbanyak ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunat. Karena dia sadar itu tugas utamanya hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Adz-Dzariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas utama kita hidup dunia beribadah itu. Sedangkan tugas-tugas lain, kita juga berkeluarga, bekerja dan lain sebagainya, itu cuma tugas tambahan. Tugas tambahan itu pun kalau dikerjakan oleh orang taat beribadah juga dinilai ibadah dengan tidak ada melanggar syariat. Itu yang kedua, tanda orang bertakwa. Yang ketiga, tanda orang bertakwa, akhlaknya mulia. Jadi diperindahnya, disempurnakannya keislamannya itu dengan dijaganya kemuliaan akhlaknya. Tutur katanya yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja, yang mendamaikan, yang menyejukkan, pokoknya positif semuanya. Dan memang itu dinyatakan Rasulullah, akmalul mu'minina imanahum ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang memang juga mulia akhlaknya. Jadi kalau ada orang yang sudah taat beribadah tapi akhlaknya masih pentang-panting, masih banyak bermasalah, itu belum bertakwa. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda orang bertakwa tidak mungkin mengerjakan yang sudah diharamkan. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa tidak mungkin berjudi, tidak mungkin mencuri, tidak mungkin mabuk-mabuk, tidak mungkin buat maksiat, zolim, curang. Kenapa? Karena itu semua sudah diharamkan. Jadi orang bertakwa tidak mungkin melakukan itu semua. Jadi kalau ada orang kadang-kadang dicoba-coba juga, itu belum bertakwa. Jadi seperti itulah indahnya hidup kalau bertakwa. Nah sekarang apa keistimewaannya orang bertakwa itu? 4 yang saya rencanakan sampaikan. Pertama, orang yang bertakwa itulah orang yang paling termulia di sisi Allah, yang paling terhormat di sisi Allah, itu orang bertakwa. Dalilnya surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, paling hebat. Tidak, kalau tidak bertakwa berjarak jauh dari Allah. Sedangkan orang bertakwa, walaupun dia mungkin banyak diuji dengan kesulitan duniawi, dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan orang bertakwa. Orang bertakwa tuh banyak dapat pertolongan dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah At-Tolak surat ke-65 dari ayat 2 sampai 4. Itu diantaranya, masih banyak lagi nanti di ayat yang lain. Nah, di ayat 2 apa pertolongan Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Jadi orang bertakwa itu bukan tidak ada dapat kesulitan. Sama dengan yang lain juga ada kesulitannya. Tapi dia seperti tidak pernah kesulitan. Kenapa? Karena begitu datang kesulitan, begitu pula datang langsung pertolongan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai caranya. Kemudian di ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini orang bertakwa itu ada aja jalan rezekinya. Dan rezeki jangan cuma hanya dipikir itu uang, harta, kekayaan, hidup yang lebih sehat, kita lebih diterima, itu juga rezeki itu. Nah, dan luas sekali rezeki itu. Insya Allah itu akan Allah berikan kepada orang bertakwa. Kemudian ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah aja. Dia pun mudah aja urusan, ada kemudahannya. Itu dia. Itu
dalam surat At-Tolak tadi. Kemudian nomor 3, keistimewaan orang bertakwa apa? Sudah dapat jaminan tidak akan masuk api neraka. Dalilnya surat Maryam surat ke-19 ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan selamatkan dari masuk api neraka itu orang-orang bertakwa. Wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Sedangkan orang-orang zalim kami biarkan mereka tersungkur bertekuk lutut masuk api neraka. Wah, itu subhanallah, indahnya jadi orang bertakwa. Sudah dijamin tidak akan masuk api neraka. Nah, istimewa orang bertakwa. Yang terakhir, yang keempat, keistimewaan orang bertakwa, didahulukan masuk surga. Sebelum yang lain ada juga bisa masuk surga, tapi orang bertakwa dulu. Dalilnya surah Al-Imran surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan memperoleh surga yang luasnya satu surga itu sama dengan seluas seluruh langit dan bumi. Disiapkan surga itu utamanya untuk orang bertakwa. Jadi sebenarnya Allah menyiapkan surga itu untuk orang bertakwa. Jadi orang bertakwa dulu kan habis, baru yang setelah itu siapa lagi yang masih bisa masuk surga juga. Bersyukurlah kalau kita juga termasuk orang bertakwa, insya Allah kita akan menikmati banyak keistimewaan itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.